Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anakku sekalian. Hari ini bersama Bu Erni kita akan belajar materi seni budaya pada pokok bahasan berkarya seni tari kreasi dengan perwujudan budaya dan karakter bangsa. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada kali ini. Kita mulai saja. Tari kreasi ini pada awalnya merupakan pengembangan dari tari rakyat dan tari klasik. Tari kreasi sendiri ini merupakan tari garapan baru dari ragam gerak yang sudah ada. Artinya, materi rangkaian gerak yang terdapat dalam tari tradisional klasik dan tari tradisional kerakyatan yang ada di berbagai daerah dikembangkan menjadi rangkaian gerak baru, iringan baru dengan dandanan atau rias dan busana yang baru pula. Tari kreasi sendiri memiliki keragaman dan keunikan yang tentu saja berbeda di tiap daerah. Jenis tari kreasi ada tari kreasi gaya tradisional klasik, tari kreasi gaya tradisional kerakyatan, dan tari kreasi gaya modern. Tari kreasi gaya tradisional klasik ini merupakan rangkaian gerak yang diambil dari ragam tari klasik yang dikembangkan menjadi rangkaian gerak baru pada tarian baru. Sedangkan tari kreasi gaya tradisional kerakyatan ini merupakan rangkaian gerak tari diambil dari ragam gerak tari daerah dengan ciri yang dimilikinya. Materi merupakan gerak-gerak tari tradisional kerakyatan yang ada di daerah-daerah wilayah Indonesia. Sedangkan tari kreasi gaya modern ini mengambil gerak tari yang berasal dari negara lain yang kemudian dikreasikan dengan gaya modern atau kekinian sesuai dengan usia remaja Indonesia. Kita lanjutkan ke keunikan gerak tari kreasi. Coba perhatikan gambar, di situ ada tari kekot, tari saman, tari ronggeng, dan tari loliana. Di dalam gerak tari kreasi mengalami perkembangan dari pola-pola tarian Nusantara yang sudah ada. Susunan tari kreasi tidak terikat pada pola gerak dan aturan yang baku. Koreografi dan teknik gerak tari kreasi dapat menyesuaikan pada keadaan yang saat ini sedang tren. Coba kalian saksikan penampilan dari Sanggar Tari Masama, Tari Ratu Jarum. Demikian tadi tampilan dari Tari Ratu Jarum dari Sanggar Tari Masama. Kita lanjutkan ke materi unsur pendukung tari kreasi. Di dalam kegiatan menari ini tak lepas dari adanya unsur pendukung tari kreasi meliputi iringan musik, properti tari, tempat pentas, tata rias dan busana tari kreasi, tata lampu dan tata suara. Iringan musik merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keberadaan musik di dalam tari memiliki 3 aspek dasar yang berkaitan dengan tubuh dan kepribadian manusia, yaitu melodi, ritme, dan dramatik. Properti tari ini merupakan semua peralatan yang digunakan untuk pementasan tari. Contohnya selendang, tongkat, keris, payung,
piring, panah, dan lain-lain. Kita lanjutkan ke tempat pentas. Suatu seni pertunjukan selalu memerlukan tempat atau ruangan guna menyelenggarakan pertunjukan itu sendiri. Di Indonesia, kita dapat mengenal bentuk-bentuk tempat pertunjukan atau pentas. Bisa berupa lapangan terbuka, panggung, pendopo, ataupun tempat-tempat yang lain. Untuk tata rias dan busana tari kreasi, ini juga tak kalah penting, di mana busana dan tata rias ini merupakan sarana pembantu yang berperan mendukung pertunjukan tari. Busana tari dapat dikelompokkan ke dalam 5 bagian, yaitu pakaian dasar, pakaian kaki, pakaian tubuh, pakaian kepala, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Tata lampu dan tata suara ini merupakan faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya, di mana tata lampu atau lighting dan tata suara atau sound system sarana dan prasarana yang ideal bagi sebuah pertunjukan tari adalah jika gedung pertunjukan telah dilengkapi dengan peralatan yang menunjang penyelenggarakan pertunjukan, khususnya tata lampu dan tata suara. Karena tata lampu dan tata suara ini merupakan komponen yang juga sangat penting, di mana bagaimana suasana panggung itu hidup dan juga suara musik yang sangat baik ini akan berpengaruh terhadap tampilan secara keseluruhan dari pertunjukan tari. Kita lanjutkan memperagakan tari kreasi dengan unsur pendukung tari sesuai iringan. Menari tari kreasi gaya klasik ini banyak mengambil ragam gerak tari klasik daerah setempat. Muncul tari kreasi baru dengan durasi kurang lebih 5-7 menit. Bisa ditarikan secara tunggal, pasangan, atau kelompok. Iringannya dibuat berbeda dengan entak-entakan suara alat musik tertentu sebagai pengikat, penyemangat, dan penyemarak. Menari tari kreasi gaya kerakyatan ini mengambil gerak tari kerakyatan dari daerah setempat, ditampilkan dengan durasi kurang lebih 5-7 menit, dan banyak ditarikan secara berpasang-pasangan atau kelompok. Iringannya dibuat dengan sederhana yang ditata apik dan dipadu-padankan dengan iringan yang ada di daerah. Iringan musik dijadikan pengikat dan pengiring rangkaian gerak. Jika alat musik sulit didapat, mereka menggunakan musik internal, yaitu suara yang dihasilkan dari tubuh para penari. Contohnya adalah tari saman. Menari tari kreasi gaya modern. Tari kreasi gaya modern berlatar belakang tari modern atau masa kini. Lebih luas pengembangannya karena ragam geraknya sesuai dengan jiwa muda masa kini yang bebas bereksplorasi dengan gaya gerak dan iringan yang berbeda. Tiap negara memiliki ciri rangkaian gerak sebagai pembeda. Demikian tadi materi kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.